Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Baik, jadi hari ini perkuliahan kita sudah pertemuan keempat ya. Jadi alangkah baiknya sebelum kita memulai perkuliahan hari ini agar mendapatkan keberkahan, kita adakan doa bersama. Bisa Lukman pimpin? Ya. Silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والحمد لله رب العالمين. Oke, semoga kita mendapatkan syafaat yang dari pelajaran kita hari ini juga. Baik, ini semua hadir? Ada yang nggak hadir ya? Kita absen dulu seperti biasa. Lutfi Deva ada, Lutfi Andika ada, Roy Mansyah ada, Lutfia Aulia Ritonga, Abda Firdaus Pane sudah hadir, Lukmanul Hakim, Caca Aprina, Putri Zahra, Desi Mutiara Ningsih, Nurul Saadah Saragih tidak ada ya. Baik, oke. Sudah di absen. Hari ini kita materinya adalah bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Oke, jadi minggu lalu ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Tentang negara. Siapa yang bisa memberikan argumennya? Caca. Oke, silakan Caca. Unsur negara terdiri atas rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan negara lain. Oke, yang lain ada? Materi minggu lalu membahas tentang unsur negara yang terdiri atas rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Oke, yang lain ada lagi? Caca lagi? Lutfi? Tujuan negara adalah Oke, itu tadi alhamdulillah ya, ingat dari yang minggu lalu. Jadi, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk memahami konsep bentuk negara dan bentuk pemerintahan secara fundamental, kemudian mengidentifikasi perbedaan struktural antara negara kesatuan dan negara federal, kemudian yang ketiga mengetahui klasifikasi jenis bentuk pemerintahan, di mana ada monarki dan republik. Kemudian menganalisis posisi dan implikasinya dalam konteks ketatanegaraan. Apa itu negara? Negara adalah organisasi kekuasaan yang memiliki rakyat, wilayah, pemerintahan yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Kesimpulan yang diambil Caca ya. Jadi kalau kita buka kembali ini menurut Max Weber, masyarakat manusia yang memonopoli penggunaan kekerasan fisik yang sah dalam suatu wilayah tertentu dan lain sebagainya. Bisa dibaca di slide ini ya. Oke. Kemudian ada yang disebut dengan unsur-unsur konstitutif. Apa saja ada? Rakyat, wilayah, pemerintahan berdaulat, dan pengakuan. Oke. Kemudian untuk teori terbentuknya negara itu terdiri dari teori kekuasaan, teori perjanjian, teori hukum alam, dan teori religius. Bentuk negara ini ada dua. Yang pertama ada kesatuan dan federal. Kesatuan itu apa? Jadi sistem ketatanegaraan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan pemerintah pusat, kedaulatan tidak terbagi, dan daerah menempatkan wewenang melalui desentralisasi atau otonomi terbatas. Negara Indonesia termasuk negara apa? Kesatuan ya. Kemudian negara federal, di mana sistem kekuasaan dibagi antara pemerintah federal atau pusat dan unit-unit politik atau negara bagian. Setiap unit memiliki kedaulatan dalam urusan domestik tertentu yang dijamin konstitusi. Bisa dilihat di slide-nya ya. Untuk negara federal, yaitu karakteristik utamanya wewenang asli, negara bagian memiliki kekuasaan asal
untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Konstitusinya ganda, keberadaan konstitusi federal, dan konstitusi negara bagian. Perbandingan negara, kesatuan, dan federal. Apa saja bisa dibacakan, Desi? Memiliki satu undang-undang dasar yang berlaku secara nasional di seluruh wilayah negara. Negara federal memiliki satu konstitusi federal dan setiap negara bagian memiliki. Kedua, ada pusat kekuasaan. Negara kesatuan memiliki kekuasaan pemerintahan yang tunggal dan terdapat di bidang otoritas tinggi atau pusat. Negara federal memiliki kekuasaan dibagi akan secara power antara pemerintah federal dengan pemerintah negara bagian. Oke, ya. Jadi itu tadi beberapa aspeknya ya, analisis dari negara kesatuan dan federal. Bentuk pemerintahan, di mana ada sistem atau struktur yang mengatur bagaimana kekuasaan pemerintahan dijalankan, dikelola, dan dipertanggungjawabkan dalam suatu negara. Jadi kalau diklasifikasikan pada zaman sekarang itu terbagi atas dua. Yang pertama ada monarki dan republik. Jadi kalau dia monarki, kepala negaranya yang diangkat berdasarkan garis keturunan, yaitu yang kalau biasa kalian tahu raja, dipimpin oleh raja, ya kan? Nanti raja ini punya anak laki-laki, turun-temurun lagi, begitu seterusnya. Kemudian kalau dia republik, kepala negaranya dipilih langsung oleh rakyat, di mana contoh realnya adalah negara Indonesia. Kalian sudah pernah ikut pemilu? Lebih detailnya ada sistem monarki, sistem republik, nanti dibagikan juga slide ini ya. Oke, selanjutnya kita bagi kelompok. Ini sudah terbagi atas 3 ya, sudah 3. Jadi ini ada LKHP, sudah dibuat. Nanti ada beberapa pertanyaan, bisa kalian jawab dari sini ya. Ini kelompoknya ditulis kelompok berapa, gitu-gitu ya. Jadi silakan didiskusikan untuk materi kita hari ini tentang bentuk negara dan sistem pemerintahan. Kelompok 1 dari sini ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Oke, lembar jawabannya sudah ada, sudah dikerjakan tugasnya? Sudah, Bu. Oke, bisa kita presentasikan ya? Bisa, Bu. Hasil kerja diskusi kelompoknya. Kita mulai dari kelompok pertama. Oke, siapa yang akan membacakan hasil diskusinya? Jadi hasil diskusi dari kelompok pertama, bentuk negara adalah susunan organisasi negara yang mengatur hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Karakteristik utama negara kesatuan antara lain, kedaulatan berada pada pemerintah pusat, memiliki satu sistem hukum nasional, dan kebijakan nasional berlaku untuk seluruh wilayah negara. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Bu. Oke, silakan dipresentasikan. Baiklah, hasil diskusi dari kelompok 2 ialah bentuk pemerintahan adalah cara pengisian jabatan kepala negara dan cara penyelenggaraan kekuasaan negara. Karakteristik monarki ialah jabatan diperoleh melalui keturunan, memiliki simbol dan tradisi kerajaan. Sedangkan karakteristik republik ialah masa jabatannya kepala negara terbatas dan adanya pemilihan umum. Oke, silakan duduk. Baik, sudah kelompok 1, kelompok 2 sudah presentasi. Kita beralih ke kelompok 3. Kelompok 3 silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan hasil diskusi kami dari kelompok 3,
yang dimana itu bentuk negara dan bentuk pemerintahan Indonesia. Yang pertama, dasar hukumnya terdapat pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Menurut pendapat kami, pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ketentuan ini mengandung dua prinsip pokok. Yang pertama, negara kesatuan, yaitu kedaulatan negara berada pada pemerintah pusat dan tidak terbagi ke dalam negara-negara bagian. Yang kedua, republik, yaitu kepala negara dipilih secara konstitusional dan kekuasaan negara bersumber dari rakyat. Dengan demikian, pasal ini menjadi dasar konstitusional bagi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta menjadi landasan utama dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Menurut pendapat kelompok 3, mengenai apakah bentuk negara memengaruhi kesejahteraan rakyat, jawaban kami, bentuk negara dapat memengaruhi efektivitas pemerintahan, tetapi kesejahteraan rakyat lebih banyak ditentukan oleh kualitas pengelolaan negara dan kebijakan pemerintah. Oke, tepuk tangan semuanya ya. Oke, masuk kita ke penghujung perkuliahannya karena sudah tadi kita paparkan materi hari ini, kemudian sudah berdiskusi kelompok, kemudian sudah membacakan hasil diskusinya masing-masing, kemudian masuk ke kesimpulan perkuliahan hari ini ya. Untuk kesimpulan perkuliahan kita hari ini, materi bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Yang pertama, bentuk negara merupakan susunan organisasi negara yang mengatur hubungan antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam menjalankan kekuasaan negara. Secara umum, bentuk negara dibedakan menjadi dua, negara kesatuan dan negara federal. Kemudian, bentuk pemerintahan merupakan cara pengisian jabatan kepala negara dan cara penyelenggaraan kekuasaan negara. Secara umum, bentuk pemerintahan dibedakan menjadi dua juga, yaitu monarki dan republik. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Artinya, Indonesia memiliki satu kedaulatan yang tidak terbagi dan kepala negaranya dipilih secara konstitusional melalui mekanisme demokrasi. Untuk minggu ini kita cukupkan sampai di sini, dan minggu depan pertemuan berikutnya tugas kalian adalah membuat resume tentang fungsi konstitusi, nilai-nilai konstitusi, dan perubahan konstitusi di Indonesia. Sudah dicatat semua? Oke, itu untuk menjadi bahan dasar kalian untuk materi berikutnya ya. Oke, sampai di sini masih ada pertanyaan? Cukup. Jadi untuk hari ini sekian pertemuan kita. Semoga apa yang sudah kita pelajari hari ini dapat menambah wawasan pengetahuan di bidang negara ya. Sekian untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.